Halo semuanya, pada kali ini saya akan mempresentasikan sosok dari Basic Entrepreneurship. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niputi Dita Anggreni dari jurusan Foods and Beverage Service A, nomor absen 18. Sosok entrepreneur. Yang pertama ada Antony Salim, pemilik dari Indofood. Yang kedua, Maharani Kemala, pemilik dari MS Glow. Dan yang ketiga ada Haris Kristanto, pemilik dari Gacuan. Biodata Antony Salim. Nama lengkap Antony Salim alias Liam Hong Xian. Tanggal lahir Selasa 25 Oktober 1949. Berzodiak Scorpion. Warga kenegaraan Indonesia dan ayahnya bernama Sudono Salim. Selanjutnya ada background Antony Salim. Antony Salim alias Liam Hong Xian, CEO Grup Salim generasi kedua yang terpilih sebagai salah satu seorang 10 tokoh bisnis paling berpengaruh 2005 versi Warta Ekonomi. Dia dinilai berhasil membangun kembali kerajaan bisnis Salim Group. Setelah sempat mengalami kemunduran akibat krisis ekonomi 1998 sebelum krisis moneter dan ekonomi 1998. Grup Salim terbilang konglomerasi terbesar di Indonesia dengan aset mencapai 10 miliar US dollar, sekitar 100 triliun rupiah. Majalah Forbes bahkan pernah menobatkan Liam Xiaoliong, pendiri Grup Salim, sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Bank Sentral Asia atau BCA miliknya diras pada saat krisis multidimensional 1998 itu. Untuk mengatasinya, terpaksa menggunakan BLBI dan akibatnya berutang 52 triliun rupiah. Antony yang sudah dipercayakan memegang kendali perusahaan menggantikan ayahandanya Sudono Salim atau Liam Xiaoliong ini pun bertanggung jawab. Dia melunasi seluruh utangnya walaupun harus terpaksa melepas beberapa perusahaan. Di antaranya perusahaan yang dilepas adalah PT Indosemen Tunggal Perkasa, PT BCA, kemudian dikuasai Pralon Capital dan Grup Jarum, dan PT Indomobil Sukses Internasional. Namun, dia tetap mempertahankan beberapa perusahaan, di antaranya PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bogosari Flour Mills yang merupakan produsen mie instan dan terigu terbesar di dunia. Selain itu juga berkibar beberapa perusahaan di luar negeri, di antaranya di Hong Kong, Thailand, Filipina, Cina, dan India. Majalah Globe Asia menobatkan Antony Salim, bos grup Indofood, sebagai Taipan terkaya ketiga Indonesia. Dia berada di bawah posisi Budi Hartono atau Grup Jarum dan Eka Tejipta Widjoja, Grup Sinarmas. Menurut perhitungan majalah itu, yang didasarkan pada nilai kepemilikan saham baik yang listed atau non-listed, Antony memiliki harta 3 miliar US dollar atau sekitar 27 triliun rupiah. Kini Indofood terus tumbuh dan berkembang sebagai raja industri makanan di Indonesia. Bahkan bisnis Indofood kian terintegrasi dan bergerak dari hulu hingga hilir. Perusahaan ini bergerak di sektor agribisnis, industri tepung terigu, produk makanan, hingga menguasai jalur distribusi. Sejumlah produk konsumen bermerek mode Indofood sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia, seperti mie instan, Indomie, Supermie, dan Sarimi, susu Indomilk, tepung terigu, Bogasari, atau segitiga biru, kunci biru, dan cakra kembar, minyak goreng atau bimoli, hingga mentega Simas Palmia. Di bawah komando Antony, pada tahun lalu Indofood membukukan laba bersih 2 triliun rupiah. Dia pun berkata, "Kami senang, meskipun harga komoditas terus bergejolak, namun kami berhasil mencapai rekor laba bersih tertinggi," ujar Antony dalam laporan keuangan Indofood 2009 yang dipublikasikan baru-baru ini. Menurut dia, Indofood berhasil melewati berbagai tantangan dalam kurun waktu 5 tahun yang sulit ini. Bisnis model yang terdiri dari agribisnis dan non-agribisnis telah membuktikan ketangguhannya dalam 2 tahun terakhir ini saat harga komoditas bergejolak.
Dia mengakui krisis ekonomi global 2008 memang mengakibatkan penurunan harga berbagai komoditas secara tajam dan menurunkan tingkat inflasi. Pendapatan divisi agribisnis Indofood juga terpengaruh. Nilai penjualan Bogasari juga menurun karena harga tepung turun. Namun, dia menekankan turunnya harga komoditas justru berdampak positif bagi produk konsumen bermerek. Permintaan atas produk konsumen bermerek meningkat seiring naiknya daya beli konsumen. Untuk mengambil peluang yang ada dan mempertahankan kepemimpinan besar, Indofood memilih memperkuat brand equity melalui investasi secara terus-menerus di berbagai merek yang kami miliki. Kami fokuskan program komunikasi menyeluruh untuk meningkatkan awareness konsumen guna menjaga loyalitas. Di samping itu, dia mengakui meluncurkan berbagai produk baru yang inovatif dan sesuai kebutuhan pasar. 2 varian baru cup noodles yang diluncurkan pada 2009, kata dia, sangat sukses di pasaran. Untuk menembus pasar di daerah pedesaan, Anthony menyebutkan Indofood mengembangkan program Raja Desa. Tujuannya untuk memperdalam penetrasi distribusi dan meningkatkan ketersediaan produk-produk di pedesaan. Putra Liam Xiao Leong ini tak mau kerjaan bisnisnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk berhenti berekspansi dan berinovasi. Setiap perusahaan harus berbenah diri, apalagi dalam iklim kompetisi, kata Anthony. Untuk mendukung rencananya itu, Anthony pun menggandeng Nestlé SA. Keduanya sepakat untuk memperlebar pangsa pasar Indofood dan Nestlé. Deal bisnis antara dua kerajaan makanan dan minuman ini berujung pada pendirian PT Nestlé Indofood Cita Rasa Indonesia. Perusahaan berstatus PMA ini menyedot dengan dana 50 miliar rupiah, dengan masing-masing pihak menyetor 50%. Pendirian usaha patungan baru ini akan menciptakan peluang untuk memanfaatkan dan mengembangkan kekuatan yang dimiliki kedua perusahaan, kata Anthony. Ia percaya reputasi yang dimiliki kedua perusahaan setidaknya bisa mendongkrak nilai tambah bagi masyarakat dan pemegang saham. Perusahaan tersebut akan bergerak di bidang manufaktur, penjualan, pemasaran, dan distribusi produk kuliner. Kedepan, Indofood masih akan memberi lisensi penggunaan merek produk kuliner kepada Nestlé Indofood. Indofood sendiri memiliki kekuatan pada profil produksi rendah biaya, jangkauan distribusi yang luas, dan kecepatan menjangkau konsumen melalui anak perusahaannya, PT Indosentra Pelangi, yang menjadi pemain utama di bidang industri bumbu penyedap makanan. Sementara itu, Nestlé bergerak di bidang produksi dan penjualan berbagai produk makanan dan minuman, termasuk mie instan dan bumbu penyedap makanan di seluruh dunia. Kekuatan perusahaan asal Swiss itu ada pada riset dan pengembangan yang kuat dalam memproduksi makanan dan nutrisi. Anthony melihat bahwa perusahaan yang dipimpinnya adalah kapal yang besar dengan 50.000 karyawan. Harus ada komunikasi yang baik agar kinerja perusahaan dapat terfokus tajam dalam melihat pasar. Kata Anthony, sebenarnya aktivitas bisnis yang dilakukan selama ini banyak, hanya saja tidak terlihat. Indonesia masih menjanjikan imbal hasil yang tinggi dan dalam bisnis, ungkapnya. Riset dan analisa oleh Ratri Aditya Rani. Berikut karir dari Anthony Salim. Pertama ada CEO Salim Group, yang kedua Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk 2004, Non-Executive Chairman and Chairman of Nomination Committee First Pacific Company Ltd 2003, former Non-Executive Director Elders Limited, Member of International Advisory Board Alliance SA, President Commissioner Fast Food Indonesia PT, former President Commissioner PT Indomobil Sukses International Tbk, President Director and Member of the Board of the Director PT Indofood CBP Sukses Makmur, dan penghargaan Tokoh Bisnis Paling Berpengaruh 2005. Selanjutnya ada sosok kedua, yaitu Maharani Kamala, yang memiliki nama Kadek Maharani Kamala Dewi. Nama panggung Maharani Kamala. Tanggal lahir Gianyar, Bali 3 September 1988. Umur 34 tahun. Agama Hindu. Suami bernama Dewa Gede Adiputra dan anaknya bernama Dewa Gede Dairan Mahaputra. Berprofesi pengusaha MS Glow Selebgram. Pendidikan jurusan Teknik Pertanian Universitas Udayana. Lalu Instagramnya
berada @maharani_kamala dan YouTube Maharani Kamala. Maharani Kamala adalah pengusaha asal Bali yang mendirikan MS Glow bersama Sandy Purnamasari. Saat ini sumber bisnis Maharani tak hanya kosmetik, tapi juga meliputi properti, persewaan helikopter, hingga bank. Latar belakang Maharani Kamala. Kadek Maharani Kamala, Dewi, lahir di Gianyar, Bali 3 September 1988. Tidak ada informasi detail soal latar belakang kedua orang tua Maharani dari penelusuran Ziggy.id. Perempuan asal Pulau Dewata ini menikah dengan Dewa Gede Adiputra dan saat ini memiliki anak bernama Dewa Gede Deran Mahaputra. Perempuan lulusan Universitas Udayana ini dikenal dengan bisnis yang menggurita. Kemudian pada tahun 2019, ia mendapat penghargaan Indonesia Woman Award 2018 atau 2019, kategori Woman in Beauty. Maharani Kamala diketahui adalah penganut agama Hindu. Awal karir Maharani Kamala. Dalam salah satu wawancara dengan stasiun televisi sekitar Januari 2022, Maharani Kamala mengakui ia awalnya berkarir sebagai pegawai bank, bagian marketing kredit. Setelah itu ia pindah ke bagian customer service. Paling happy kalau harus keliling-keliling cari nasabah kayak ini sama Kirana Intan karena happy aja ketemu orang-orang, tutur Kak Maharani dikutip dari YouTube Indosiar. Usai keluar dari bank, Maharani kemudian menjadi reseller produk kecantikan milik Sandy Purnamasari. Pertemanan yang awet tersebut membuat keduanya memutuskan membuat brand kosmetik sendiri. MS Glow akhirnya tercetus. Itu singkatan nama kami, Maharani dan Sandy. Cerita Maharani Kamala dikutip dari kanal Boy William. Sumber kekayaan Maharani Kamala. Bos MS Glow ini tak hanya mengandalkan produk kecantikan sebagai satu-satunya sumber bisnis. Ia mulai mendirikan MS Glow Aesthetic Clinic pada 2017 di Bali dan cabangnya terus bertambah. Kemudian ada MS Kids yang menyasar konsumen anak-anak. Maharani bersama suami mengapply Urban Company yang membawahi beberapa bisnis lain. Perempuan 34 tahun ini menebarkan sayapnya dengan mendirikan Urban Bali Property yang menyewakan villa, perumahan, ruko, jual beli tanah, dan juga rumah. Selanjutnya ada persewaan helikopter, Urban Air, dan Bank Urban. Terakhir ada channel YouTube Maharani Kamala dengan 1 juta subscriber. Lalu yang terakhir ada Haris Kristanto. Memiliki nama lengkap Haris Kristanto, tempat tanggal lahir di Jawa Timur, agama Kristen, nama orang tua Robin Salim yaitu ayah, dan ibunya Augustina. Nama pasangannya Fionilai, berprofesi yaitu pengusaha, berpendidikan sarjana ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan memiliki akun Instagram @harissays. Haris Kristanto lengkap merupakan pengusaha juga pemilik Megacuan yang viral di Yogyakarta. Haris Kristanto adalah pengusaha dan pemilik Megacuan kelahiran Jawa Timur. Umur Haris Kristanto belum diketahui sementara ia menganut agama Kristen. Lalu selanjutnya ada kehidupan pribadi Haris Kristanto yang diketahui merupakan pria keturunan Tionghoa yang lahir dari pasangan Robin Salim dan Augustina. Dirinya diketahui memiliki saudara yaitu Winda Dwi Astuti, Vincent Jimanto, dan Joseph Kristanto. Ia juga sudah menikah dengan seorang wanita bernama Fionilai pada tahun 2016. Lalu selanjutnya ada pendidikan. Berdasarkan informasi di akun LinkedIn miliknya diketahui kalau Haris Kristanto ini pernah menempuh pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dirinya mulai berkuliah pada 2007 dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada tahun 2010. Lalu selanjutnya ada pengusaha. Haris Kristanto dikenal sebagai pengusaha Indonesia yang memiliki bisnis kuliner bernama Megacuan yang tersebar di beberapa daerah. Saat ini ia menjabat sebagai Human Resources Director di Megacuan yang sudah berlangsung sejak tahun 2017. Ia memulai usaha Megacuan pada tahun 2016 silam di Kota Malang, merambah ke puluhan kota lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta setelah 4 tahun berkarir.